Oke, pernah nggak sih Anda lihat dashboard yang angkanya itu serba hijau? Keren banget kan? Rasanya tuh kayak, wah kita menang nih. Tapi, pernah kepikiran nggak gimana kalau angka-angka itu justru lagi menipu kita? Nah, di sesi kali ini kita akan bongkar tuntas perbedaan krusial antara pertumbuhan yang beneran sama ilusi yang kelihatannya indah tapi seringkali justru menjebak para inovator. Oke, kita mulai dari sini. Coba deh bayangin impian setiap founder startup, sebuah grafik yang melesat naik terus ke kanan. Dashboardnya hijau semua, tim saling high five, investor pun senyum-senyum puas. Kelihatannya sempurna banget ya. Tapi pertanyaannya, beneran sesempurna itu? Oke, sekarang coba deh lihat grafik ini. Ini adalah data dari masa-masa awal startup IMVU. Kelihatan kan, jumlah pengguna terdaftar dan pelanggan aktifnya, meroket. Kalau cuma lihat di atas kertas, ini jelas sukses besar. Tapi, apa ya yang sebenarnya terjadi di balik angka-angka yang kelihatannya fantastis ini? Inilah awal dari sebuah ilusi yang bisa sangat berbahaya. Nah, ini dia nih pertanyaan jebakannya. Kalau angkanya naik, apanya yang salah? Justru pertanyaan inilah yang bikin banyak banget startup dan tim produk jatuh ke perangkap yang sama. Mereka semua terpikat oleh umpan yang kelihatannya enak banget, angka-angka yang luar biasa. Jadi, letak bahayanya itu ada di sini. Kita seringkali tertipu oleh apa yang disebut matriks semu, atau dalam bahasa Inggrisnya, vanity matrix. Kalau kita bisa benar-benar paham konsep ini, kita bisa berhenti membohongi diri sendiri dan mulai fokus membangun bisnis yang benar-benar sehat. Gampangnya gini, vanity matrix itu adalah angka-angka yang kita pakai buat panggung sandiwara. Tujuannya apa? Ya buat pamer, biar kelihatan keren di depan investor, atau mungkin buat rilis pers di media. Padahal, angka-angka itu belum tentu membuktikan kita menciptakan nilai yang sebenarnya buat pelanggan. Contohnya gini deh, angka total pendaftar. Angka ini menyembunyikan pertanyaan paling penting. Dari sekian banyak yang daftar, berapa sih yang balik lagi minggu depan? Berapa yang beneran pakai produk kita sampai jadi bagian dari hidup mereka? Nah, angka total itu nggak akan pernah bisa jawab soal loyalitas dan keterlibatan pengguna. Dan menurut Eric Ries, bahaya terbesarnya itu ada di psikologi kita sendiri. Angka-angka semu ini bikin kita ngerasa nyaman, bikin kita merayakan kemenangan palsu, padahal bisa jadi pondasi bisnis kita itu goyah. Kita jadi gampang banget salah sangka, mikir, wah, fitur baru kita berhasil nih. Padahal, lonjakan itu mungkin cuma karena efek iklan sesaat yang bakal hilang besok. Oke, terus gimana dong caranya kita menemukan kebenaran di balik semua ini? Nah, jawabannya ada pada actionable metrics atau metrik yang bisa ditindaklanjuti. Inilah bisa dibilang penawar racun untuk panggung sandiwara kesuksesan yang tadi kita bahas. Terus, bedanya apa sih sama yang tadi? Actionable metrics ini benar-benar ngebantu kita buat ambil keputusan. Kenapa? Karena metrik ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Misalnya, waktu kita melakukan A, ternyata pelanggan melakukan B. Nah, disitulah kuncinya. Disitulah letak pembelajaran yang sesungguhnya. Ada cara gampang nih buat ngetes metrik kita, yaitu pakai kerangka 3A. Pertama, actionable. Apakah ada sebab akibat yang jelas dari data itu? Kedua, accessible. Apakah datanya gampang dipahami sama semua orang di tim, bukan cuma buat analis data aja? Dan yang ketiga, ini yang paling penting, auditable. Datanya bisa dicek kebenarannya nggak? Misalnya, kita bisa nggak ngobrol langsung sama pelanggan buat konfirmasi temuan kita? Nah, lihat deh tabel ini. Ini contoh yang bagus banget. Kita nggak cuma lihat jumlah pengunjung yang angkanya naik terus, tapi coba perhatikan. Di minggu kelima, tingkat konversi itu melonjak dari 28% jadi 44%. Kenapa ya? Oh, ternyata mungkin karena tim baru aja meluncurkan promo diskon. Terus, lihat lagi di minggu ketujuh. Angka rujukan per pelanggan naik dari 2 jadi 3. Apa yang terjadi? Mungkin karena ada jaminan pengiriman baru yang bikin pelanggan lebih percaya diri buat merekomendasikan. Nah, inilah yang namanya wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Nah, dari sini kita mulai masuk ke sebuah pola pikir yang lebih disiplin, yang disebut akuntansi inovasi. Tujuannya bukan lagi cuma sekedar melaporkan angka yang bagus-bagus aja, tapi untuk membuktikan bahwa kita itu beneran lagi belajar tentang apa sih yang sebenarnya diinginkan oleh pelanggan. Ini bukan akuntansi kayak di pelajaran ekonomi ya, bukan soal debit, kredit. Anggap aja ini cara kita buat membuktikan bahwa setiap langkah yang kita ambil, setiap eksperimen yang kita jalankan, itu membawa kita selangkah lebih dekat buat nemuin model bisnis yang berhasil. Bahkan sebelum kita dapat pemasukan sama sekali. Jadi sistem ini sebetulnya memaksa kita untuk jujur menjawab pertanyaan-pertanyaan paling krusial. Apakah tim kita ini beneran bikin kemajuan menuju bisnis yang berkelanjutan? Apakah setiap fitur baru yang kita rilis itu beneran ningkatin metrik kunci?
Terus, apakah pembelajaran kita ini nyata dan udah divalidasi semua data? Dan yang terakhir, apakah kita udah siap buat scale up atau jangan-jangan kita harus ganti arah? Fokusnya jadi jelas banget kan ke hal-hal yang bikin bisnis bertahan jangka panjang, bukan cuma heboh sesaat. Jadi, inti dari semuanya apa? Poin paling krusialnya adalah semua pengukuran ini, semua pembelajaran yang sudah divalidasi ini, pada akhirnya akan membawa kita ke satu persimpangan jalan yang sangat-sangat penting. Dan pilihannya cuma ada dua. Kita lanjut dengan strategi yang sekarang, kita bertahan, atau kita putar haluan secara radikal. Nah, inilah kekuatan dari metrik yang baik. Data yang jujur itu ngasih kita keberanian buat membuat keputusan yang paling sulit ini. Pivot atau persevere. Tapi, memutuskan untuk pivot atau persevere itu butuh lebih dari sekedar data yang bagus. Ini butuh karakter. Dan itulah tema terakhir kita. Pola pikir seperti apa yang harus dimiliki seorang inovator sejati. Ini kedengarannya aneh, tapi coba deh pikirin. Seringkali, jauh lebih gampang cari dukungan atau dana saat hasil kita masih nol besar, ketimbang saat hasilnya kecil dan ya, biasa aja. Kenapa gitu? Karena nol itu kanvas kosong. Orang bebas berimajinasi setinggi langit soal potensi kita. Tapi kalau angkanya kecil, wah itu langsung mengundang pertanyaan-pertanyaan sulit yang harus kita jawab. Ini bahaya, karena bisa bikin kita jadi malas buat nyari data yang nyata. Nah, disinilah data itu bertemu dengan karakter. Kompetensi sejati seorang inovator itu bukan cuma tahu bedanya metrik bagus dan metrik jelek, tapi punya kejujuran intelektual buat menghadapi data yang nggak nyaman. Data yang mungkin bilang kalau ide kita gagal. Beranikah kita mengakui itu, bahkan saat semua orang lagi menji-muji kita karena angka-angka semu yang kelihatan bagus? Dan ini membawa kita ke kesimpulan utamanya. Pertumbuhan yang sehat itu nggak selalu harus heboh dan berisik. Ini soal membangun sesuatu yang nyata, yang kuat, yang didasari oleh pembelajaran, bukan sekedar panggung sandiwara. Ini tentang punya keberanian untuk bilang, ini bukan pertumbuhan, belum. Jadi sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Lain kali Anda melihat dashboard yang serba hijau, coba berhenti sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini kebenaran? Atau ini cuma cerita indah yang ingin saya dengar? Siapkah Anda menguji pertumbuhan Anda sebelum benar-benar merayakannya?